Baik teman-teman, kita mulai bahasan kali ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Jadi kalau kemarin itu pokok pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah, sekarang Yesus itu sudah mewartakan kerajaan Allah tetapi dengan perumpamaan. Tetapi sebelumnya mari kita ingat kembali kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kita ingat lagi bahwa kerajaan Allah itu panggilan dan tawaran rahmat Allah. Karena berupa panggilan dan tawaran, maka manusia yang mengikuti Yesus itu diharapkan atau harus menerimanya dengan sikap iman. Sikap iman yang bagaimana? Yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Nah, kerajaan Allah itu sebenarnya berarti Allah dalam kerahimannya, tetapi juga merupakan kenyataan bagi manusia. Jadi yang pertama panggilan dan tawaran, manusia harus menanggapi dengan sikap iman dalam perbuatan baik, dan kerajaan Allah itu kenyataan bagi manusia, meskipun arti sesungguhnya juga Allah dalam kerahimannya, itu kerajaan Allah. Nah, kata kerajaan Allah kita pahami bersama bukan berarti daerah kekuasaan atau wilayah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Ya, jadi kita ingat lagi. Memang belum definitif, tetapi ketika Yesus hadir, itu kerajaan Allah sudah mulai menampakkan tanda-tandanya. Apa sih tandanya? Orang lumpuh bisa berjalan, itu tanda kerajaan Allah sudah hadir. Orang lumpuh bisa berjalan, itu kalau tidak mujizat, jarang orang lumpuh yang bisa sembuh. Meskipun juga ada, karena terapi, karena obat tertentu dan sebagainya. Orang buta bisa melihat, yang dimaksud adalah orang buta sejak lahir. Orang buta sejak lahir itu biasanya memang tidak bisa disembuhkan, kecuali kalau saat ini mungkin ada kemungkinan cangkok mata, cangkok bola mata, tetapi kemungkinan juga kecil karena mungkin saraf-sarafnya juga tidak bisa cangkok begitu saja, hanya mencangkok bola matanya. Meskipun juga secara medis ada kemungkinan, tetapi jarang hal ini terjadi. Orang tuli bisa mendengar. Orang tuli sejak lahir itu juga jarang bisa disembuhkan. Nah, ini kedatangan Yesus itu membuat orang tuli yang sejak lahir bisa mendengar. Orang mati dibangkitkan. Ini luar biasa juga. Ini tanda-tanda. Lalu orang berdosa diampuni. Ingat saat bahasan Yesus sungguh Allah, itu salah satu cirinya adalah kealahan Yesus itu mampu mengampuni dosa, dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengampuni dosa. Memaafkan kesalahan bisa, tetapi untuk mengampuni dosa itu hanya kuasa Allah. Mengapa dengan perumpamaan? Karena kita lihat dulu, kita sepakati dulu, apa sih perumpamaan? Perumpamaan itu penyampaian pesan. Salah satu metode penyampaian pesan dengan perumpamaan. Bahasanya simbolis atau imajinatif atau dengan perbandingan atau analogi. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan gagasan kerajaan Allah. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mendengar dengan baik, dan setelah mendengar lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan. Jadi ini kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan dengan menyampaikan kerajaan Allah dengan
perumpamaan. Ya. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu tidak mudah memang dipahami, karena tidak tidak seperti kalau kita memahami kerajaan yang kayak misalnya Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, atau kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Ini kerajaan Allah, bukan dari dunia tetapi datang dari atas. Beberapa contoh perumpamaan yang dipakai Yesus, tentu ada banyak, tetapi kita hanya memilih beberapa saja supaya tidak terlalu panjang. Satu, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang penabur yang menabur benih. Artinya apa kerajaan Allah itu? Bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Jadi kerajaan Allah itu seperti orang menaburkan benih atau penabur. Tidak dilihat mau bagaimana, mau ditabur di mana, itu haknya Allah. Maka kita ketika mengikuti Yesus dan kita yakin ada kerajaan Allah di sana, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu sudah ditaburkan oleh Yesus. Kita tidak perlu berkecil hati ketika ada persoalan, mengalami kegagalan. Tidak boleh mudah putus asa, karena betapapun ada kegagalan, karya Allah itu menghasilkan panen yang melimpah. Tentu kalau digambarkan hanya dengan penabur saja, kerajaan Allah terlalu sempit, karena itu hanya salah satu perumpamaan. Maka Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah seperti benih yang tumbuh. Apa artinya kerajaan Allah seperti benih yang tumbuh? Benih itu akan tumbuh sendiri. Bahkan petani tidak pernah mengetahui kapan ia akan bertunas, kapan akan keluar bunga, dan kapan persisnya buah terbentuk. Kalau petani itu menaburkan benih, tidak akan setiap saat, tiap detik, tiap menit mengamati benih itu lalu tumbuh. Sudah, setelah ditaburkan, ditunggu saja. Nanti pada saatnya akan menghasilkan, asal medianya cukup membantu, tanahnya subur, airnya cukup, dia akan tumbuh sendiri. Jadi tidak usah diamati. Meskipun sekarang ada, kalau zaman modern itu ada namanya time lapse untuk mengamati pergerakan tumbuhnya benih misalnya, atau kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu, bisa diamati dengan time lapse. Tapi kan itu alat, artinya bukan mata manusia langsung yang mengamati. Bisa diamati dengan alat. Tetapi kerajaan Allah mau digambarkan Yesus itu seperti benih yang tumbuh. Sudah ditabur begitu saja lalu ditunggu hasilnya. Kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti. Semuanya tergantung penuh pada Allah. Jadi bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memaksa memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Jadi sebenarnya manusia itu enak, hanya tinggal menerima dan mengikuti hukum yang dibuat oleh Allah sendiri dengan perbuatan-perbuatan baik. Tentu benih yang tumbuh juga tidak
sepenuhnya menggambarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga digambarkan seperti pukat. Pukat itu jaring yang kalau bahasa Jawa itu rengket, lubangnya kecil-kecil. Ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun, ada yang tidak. Dalam kerajaan Allah itu kita perlu mengembangkan sikap jangan pernah menghakimi orang lain dalam hal dosa. Dia dosanya lebih besar, saya kecil. Dia tidak layak masuk kerajaan Allah, saya layak. Tidak bisa begitu. Nah, memilih dan memilah adalah hak penuh Allah. Allah yang akan memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan itu akan manusia tidak bisa ikut campur tangan. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan dilihat modulnya, karena ini hanya menggambarkan Allah itu, Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Kenapa dengan perumpamaan? Karena supaya kita mudah memahami, oh kerajaan Allah itu begitu. Jangan lupa, tidak semua bisa saya share di sini tentang makna perumpamaan, tetapi juga ada link yang bisa dilihat menguji premis lalang di antara gandum. Itu salah satu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar, salam pembelajar, salam rumah diskusi.